Mari kita habiskan ibadah kita pada siang hari ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Introitus kita pada pagi minggu ini terambil dari Efesus 4 ayat 29b yang berbunyi demikian. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Shalom Jemaat yang kasih Kristus. Pagi hari ini kita kembali datang beribadah bersama-sama, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama memuji Tuhan. Mari saudara, kita katakan bahwa Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Kita mau katakan dengan iman percaya kita, apapun keadaan kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, Yesus kita memang sungguh luar biasa. Amin. Apapun keadaan kita, ia tetap menunjukkan kasih setianya kepada kita dan kita pun menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Namun dalam banyak hal kita banyak berbuat yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau sujud, kita mau tunduk di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa-dosa kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik,
Tuhan yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau telah melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Namun Tuhan, dalam perjalanan kami banyak berbuat hal yang tidak membuat hati-Mu senang. Kami membuat banyak hal yang menyedihkan di mata-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau mengaku segala dosa-dosa kami. Engkau mau kuduskan kami, Engkau mau pulihkan kami dari segala keadaan kami, dan kami mau lanjut untuk memuliakan Engkau. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, biarlah semua untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah sucikan kami, Engkau kuduskan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama seluruh umat Tuhan kita mau mengakui iman percaya kita sambil berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku
itu dalam doa kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan di minggu pagi ini. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan waktu dan kesempatan kami untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau ampuni segala kesalahan dan dosa kami, layakkan kami, sehingga setiap kami boleh memperoleh berkat untuk kami melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini dari Kolose 3 ayat 16 dan 17 yang bunyinya demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini tema kita adalah bicaralah untuk membawa berkat. Bicaralah untuk membawa berkat atau untuk menjadi berkat. Saudara, berbicara adalah suatu hal yang biasa. Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa, berunding, merundingkan, melahirkan pendapat, dan ada yang lain lagi, itu antara lain. Dan dengan berbicara itu kita dapat mengungkapkan isi hati kita, mengungkapkan pikiran kita, mengungkapkan perasaan kita. Hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana firman Tuhan menyatakan tentang berbicara sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba Tuhan, atau sebagai umat pilihan Tuhan. Bagaimana kita dapat berbicara agar dalam pembicaraan itu kita membawa berkat bagi lawan bicara kita. Maka yang pertama, ketahuilah bahwa ada tujuan Allah di dalam hidup kita. Ada tujuan Allah dalam hidup saudara dan saya. Ketika Tuhan menciptakan manusia pada awalnya, menurut rupa dan gambarnya, tujuan Allah adalah untuk memuliakan Dia, Sang Pencipta satu-satunya. Yesaya 43 ayat 7 menyatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga yang kujadikan. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak mengerti akan tujuan Allah ini, bahwa dia diciptakan untuk maksud Allah, untuk memuliakan Tuhan di dalam setiap segi kehidupannya. Tetapi saat ini saya percaya saudara dan saya ada di hadapan Tuhan, kita beribadah bersama-sama karena ibu, bapak, dan saudara merasa telah ditebus Tuhan. Dan ketika kita merasa bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan, sehingga kita menjadi umat kepunyaannya, menjadi anak-anaknya, kita juga adalah hambanya. Karena kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita sama-sama menjadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta
yang berdiri di mimbar yang menyampaikan firman, tetapi ibu, bapak dan saudara juga adalah hamba Tuhan. Dengan pengertian bukan lagi hamba dosa. Dan kita bisa melihat dari Yesaya 43 ayat 7 tadi, bahwa ada tujuan Allah di dalam hidup kita, yaitu hidup kita untuk memuliakan Allah. Dan karena itu tujuan hidup Bapak, Ibu, Saudara juga saya haruslah selaras dengan tujuan Allah ketika Dia menciptakan kita. Harus sama. Dan kalau kita sama, hidup seperti yang Allah inginkan, tujuan hidup kita sama dengan tujuan Allah menciptakan kita, maka jangan ragukan, Tuhan memberkati kita dalam segala hal. Dan kita memang tidak ada pilihan lain. Kita harus hidup dengan tujuan yang telah Allah tetapkan. Muliakan Dia. Karena itu berbicara bukanlah untuk memuaskan keinginan kita untuk bicara. Karena seluruh tubuh dan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Ada orang yang berkata, yang penting saya sudah bicara. Yang penting saya sudah mengungkapkan siapa diri saya, apa isi hati saya, apa yang saya mau. Tidak peduli bagaimana orang mendengarnya, suka atau tidak suka. Saudara-saudara, karena itu saya berpikir sebelum bicara pentinglah kita berpikir dulu. Bukan saja untuk menata perkataan yang baik, tetapi juga minta supaya kuasa Roh Kudus mengontrol kita dalam kita berbicara. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita maupun sikap hati kita, bahkan hidup kita berbicara memuliakan Allah. Kata berbicara bukan hanya berarti perkataan yang keluar, tetapi gaya hidup kita berbicara tentang bagaimana kita mengenal Tuhan. Karena itu, benarkah kita sudah menjadi ciptaan baru? Seluruh kehidupan kita berbicara tentang siapa kita. Ibu, bapak dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Kolose 3 ayat yang 16 mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Tetapi kalau firman Tuhan mengatakan perkataan Kristus, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Maka perkataan Kristus yang adalah firman Tuhan bukanlah apa yang kita dengar sambil lalu. Firman Tuhan itu diharapkan untuk diam di dalam kita, sehingga ibu, bapak, saudara dan saya dengan segala hikmat mampu mengajar atau menegur satu dengan yang lain. Pernah satu kali saudara, seorang anak datang ke rumah dan meminta saya untuk, tante cepetan ke rumah, dia bilang gitu. Kakak saya lagi ngamuk sehingga meja kaca itu pecah karena dia pukul. Lalu saya cepat datang bersama dengan pendeta Anton. Kami datang ke sana. Lalu kelihatan suasana rumah yang tegang. Setelah tanya ada apa, lalu si kakak yang seorang pemuda ini menyatakan, ini semuanya hanyalah karena mama dan papa kalau di rumah ribut terus dan saya capek mendengarnya. Padahal seringkali aktif, bahkan memang aktif di gereja, ikut KOR, ikut segala macam kegiatan. Ibu, bapak dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan harus diam di dalam kita. Supaya kita mengajar, kita menegur lewat tutur kata, kita mengajar dan menegur lewat sikap, lewat perbuatan, dan lewat apa yang dapat orang lain lihat. Semuanya itu berbicara tentang siapa kita sebenarnya.
Saya tahu bahwa hal ini bukanlah hal yang mudah. Bahkan Paulus minta didoakan supaya kalau ia membuka mulutnya maka yang keluar adalah perkataan yang benar. Efesus 6 ayat 19. Saya juga sering kali mengingatkan ibu-ibu, Daud itu suka berdoa. Dan Daud berdoa juga untuk mulutnya di dalam Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ibu bapak dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita memang harus menyerahkan setiap bagian anggota tubuh kita. Bukan kebetulan kalau dikatakan kita diciptakan, atau bukan dikatakan, kalau bukan kebetulan Allah menciptakan kita dengan 2 telinga dan 1 mulut. Artinya kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Artinya juga kita harus lebih berhati-hati mendengar dan belajar untuk menjadi telinga bagi orang yang mendengar perkataan kita. Telinga kita 2, biarlah kita juga pakai untuk bisa ikut mendengar dengan perasaan orang. Dengan demikian maka kita pasti akan menjadi berkat. Kita akan membawa berkat sekalipun mungkin kita harus menyatakan sesuatu hal yang sepertinya tidak enak. Hal yang pertama, kalau kita katakan di sini ada tujuan Allah ya, dalam hidup saudara dan saya. Maka tujuan Allah itu harus nyata dalam setiap segi kehidupan. Dan biarlah itu kita tanamkan dalam hati kita. Kemanapun kita pergi kita menyatakan ada tujuan Allah di dalam hidup saya. Yang kedua, tanamkan di hati untuk memberkati. Ketika kita berjumpa dengan orang, maka tanamkan di hati kita bahwa saya harus menjadi berkat bagi orang itu. Saya harus memberkati orang itu dengan perkataan saya yang menguatkan dan sebagainya. Bukan dengan pernyataan apa yang saya bisa dapat dari orang itu. Ibu bapak dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, prinsipnya adalah saya mau berbagi berkat. Apa yang bisa saya berikan? Tujuan Allah ada di dalam diri kita. Berlaku bukan hanya untuk para pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pendeta, majelis. Tetapi tujuan Allah itu ada di dalam setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu bahwa kita juga harus menegur yang salah. Orang tua harus menegur anak, bahkan anak pun jangan membiarkan orang tua tinggal di dalam kesalahan dan terus melakukan kesalahan. Dia bisa juga bersalah. Orang tua juga tetap manusia. Pendeta juga bisa salah karena tetap juga manusia. Perlu ada orang-orang yang bersedia untuk menyatakan, membenarkan, dalam arti membawa apa yang benar. Anak-anak saya juga dapat menegur saya kalau saya salah. Dan dari kecil saya juga membiasakan kalau saya salah saya harus minta maaf sekalipun anak saya masih kecil. Dari kebiasaan itu adalah bukan satu kebiasaan sekedar, tetapi itu menjadi satu teladan bagi mereka juga bahwa kalau salah bersedialah untuk meminta maaf. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pemaaf. Tetapi norma-norma tetaplah harus dipakai. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 29b mengatakan, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi tujuan menegur adalah untuk memperbaiki kesalahan. Tujuan menegur adalah supaya orang yang kita tegur tidak terus berjalan dalam kesalahan dan jatuh dalam kesalahan yang sama lagi. Tujuannya adalah supaya dia bisa memperbaiki diri. Jadi tujuan kita untuk memberkati orang
kalau dia salah adalah untuk kebaikan orang itu sendiri, untuk kebaikan bersama, dan bukan untuk menjatuhkan atau untuk kepuasan hati kita, melampiaskan unek-unek kita. Bukan itu Ibu Bapak. Bapak Pendeta Anton sering mengatakan kalau mau keluarkan lalat dari gelas, sentuh saja, jangan pecahkan gelasnya. Sebab kalau pecahkan gelasnya, lalat itu pun belum tentu kena. Maksudnya kalau kita mau menegur orang, kalau orang itu salah, baik itu suami atau istri, anak atau orang tua, pakailah cara yang baik. Minta hikmat Tuhan supaya perkataan kita bukan menyakiti, tetapi memberkati. Sehingga orang tersebut yang menerima perkataan kita, menerima teguran kita, dengan lapang hati mengerti bahkan bersukacita. Karena dia tahu bahwa dia sekarang bisa memperbaiki apa yang salah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pelayanan yang paling berat sebagai hamba Tuhan saya rasakan adalah ketika saya harus menegur orang. Saya bergumul terus di dalam doa, mendoakan siang dan malam. Bahkan kalau perlu saya harus puasa supaya dia mengerti kebenaran dari Tuhan. Kadang-kadang orang itu lebih hati-hati bicara dengan orang lain, tetapi di rumah bahasa kasih bisa tidak ada. Yang ada adalah tuntutan. Mengapa kamu gak mengerti apa yang saya mau? Saudara yang kasih, ada orang dekat yang sering kali menjadi korban dari perkataan yang pedas atau kasar. Kekesalan kita tumpah kepada orang yang ada di dekat kita. Unek-unek kita, masalah kita ada di luar, tetapi kita pulang dan bawa. Semuanya ditumpahkan kepada anak atau kepada siapapun yang ada di dekat kita. Sebenarnya suasana apa yang saudara mau bawa di dalam rumah? Suasana sorga atau sebaliknya? Dan semuanya itu merupakan pilihan. Semuanya adalah keputusan saudara sendiri. Bicaralah bukan untuk memuaskan hati kita, tapi biarlah kita bicara memuaskan hati Tuhan. Pakailah perkataan yang membangun, yang melegakan, yang mempenuh kasih dan pengampunan. Maka bukan saja orang menerima dengan hati yang tunduk kepada Tuhan dan dia dapat bersyukur. Tetapi bukan saja mereka, tapi kalau saja ada orang yang bertobat, berbalik dari kesalahan dan dosanya, maka malaikat di sorga juga bersorak-sorai. Dan saudara pun akan bersukacita karena melakukan firman Tuhan. Kolose 3 ayat 17b di dalam pembacaan kita tadi menyatakan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Pada pagi hari ini kami belajar Tuhan untuk menggunakan semua anggota tubuh kami. Berbicara memuliakan Engkau. Baik perkataan kami, sikap hati, pikiran kami yang kami tuangkan semuanya. Di dalam perkataan maupun perbuatan, tindakan kami atau tingkah laku kami. Biarlah semuanya itu sesuai dengan kehendak-Mu. Sesuai dengan tujuan-Mu menciptakan kami. Sesuai dengan tujuan-Mu kepada kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Dan biarlah Engkau boleh bersukacita melihat anak-anak-Mu hidup di dalam firman-Mu. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Kemanakah
kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, Allah yang kekal dan kudus, Bapa yang kami panggil dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mau membawa bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Bapa, kiranya Engkau memberi hikmat, memberi pertolongan kepada mereka ya Tuhan, supaya boleh membawa bangsa ini kepada tujuan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau juga bertujuan untuk memberkati bangsa kami. Terima kasih kami menjadi bagian dari bangsa ini Tuhan. Dan karena itu kami yakin bahwa Engkau memperhatikan bangsa kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Orang-orang yang takut akan Engkau. Yang berseru kepadamu ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati bangsa kami. Seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Baik di darat, di udara maupun di lautan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh bangsa kami. Pulau demi pulau. Kota demi kota. Bahkan sampai ke desa-desa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk wabah COVID-19 yang sekarang ini masih terus berjangkit menjadi pandemi. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan belas kasihan-Mu kepada kami ya Bapa. Biarlah Engkau mau meredakan dan wabah ini boleh berakhir. Kiranya Engkau juga berkati para medis, dokter dan perawat Tuhan. Mereka bahkan sukarelawan yang memberikan diri untuk membantu mereka yang sakit. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati mereka dan kekuatan dengan kesehatan. Bahkan kami berdoa Bapa, Engkau memberkati Indonesia. Untuk mereka yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan mereka ya Tuhan. Biarlah jangan ada lagi ya Tuhan korban-korban yang berjatuhan. Tapi biarlah semakin banyak orang yang bertobat dan mencari Engkau dengan segenap hati. Kami berdoa untuk keamanan, kami juga berdoa untuk ekonomi bangsa kami Tuhan. Pulihkanlah Indonesia ini Tuhan. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, yang kesulitan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Bapa di sorga, mari Tuhan biarlah ulurkan tangan kasih-Mu, memberkati bangsa kami, memberkati mereka yang kekurangan. Engkau menggerakkan setiap kami juga ya Tuhan yang Tuhan telah cukupkan, Tuhan telah berkati. Bahkan gereja-gereja-Mu ya Bapa, untuk kami semua bersatu hati mengulurkan tangan untuk
menyatakan kasih Tuhan lewat segala yang dapat kami lakukan. Kami berdoa Tuhan Yesus, saat ini umat-Mu beribadah di rumah-rumah. Tuhan Yesus, kiranya Engkau tetap memberkati kami sebagai gereja yang hidup, orang-orang yang telah Engkau panggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang-Mu yang ajaib. Biarlah gereja bertumbuh, orang-orang bertumbuh di dalam ibadah-ibadah rumah tangga, di rumah-rumah, sehingga setiap orang semakin mengenal Engkau dan kasih-Mu, semakin beriman, semakin teguh percaya, semakin mengandalkan Engkau dalam segala hal. Dan sungguh kami boleh menjadi berkat, bukan saja bagi keluarga kami, tetapi juga bagi masyarakat sekitar kami dan bagi bangsa kami. Terlebih lagi Tuhan, berkati Indonesia menjadi berkat bagi dunia ini. Kami berdoa mereka yang sakit Bapa dalam jemaat persekutuan Tuhan, sembuhkan mereka. Yang mereka yang mengalami pergumulan dalam kehidupan, berikan jalan keluar. Tuhan memberikan kerukunan orang tua dengan anak, ibu, bapak, istri dan suami, saudara bersaudara. Biarlah Tuhan teguhkan hati kami ya Tuhan untuk senantiasa takut akan Engkau. Memberikan kepada kami kemampuan untuk berbagi, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, seluruh doa kami ini bahkan segala yang kami naikkan dari dalam hati kami. Tuhan Engkau yang maha mengetahui, biarlah Engkau yang menjadi sumber jawaban dari segala yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Tuhan memberkati kami karena kami naikkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa beserta kita dimanapun kita berada. Dan bagi Bapak, Ibu, jemaat sekalian yang rindu membawa persembahan, dapat tetap melakukannya dengan cara transfer ke nomor rekening yang
ada setelah ini. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.